Bab 871. Levi, apa yang kamu lakukan? Anson menghentikannya ketika dia melihat Levi duduk. Aku akan mengambil tempat yang mereka sediakan untukku, jawab Levi santai. Apakah kamu gila? Lihat berapa banyak tetua yang berdiri, jadi apa yang memberimu hak untuk duduk? Anson menegur. Apakah cucu Michael sakit kepala? Atau dia hanya sombong? Sejak kapan dia memenuhi syarat untuk duduk di sana? Itu benar. Dia terus bersikap kasar di depan patriark. Michael, apa artinya ini? Apakah kamu melakukannya dengan sengaja? Setelah mencaci maki Levi, orang banyak mengalihkan perhatian mereka ke Michael. Dia hampir meledakkan kapal. Baginya, Levi adalah seorang idiot yang bersikeras menciptakan drama yang tidak perlu. Sementara itu, keluarga Southampton Jones menatap Levi seolah-olah dia adalah musuh bebuyutan mereka. Jika bukan karena kehadirannya, mereka akan mengalahkan orang lain selama pertemuan ulang tahun. Di antara kerumunan, Kelvin menarik Mia dan memperingatkannya, Mia, kamu seharusnya tidak ada hubungannya dengan Levi mulai sekarang. Atau, dia akan menjadi kematianmu. Kenapa? Dia selalu memperlakukanku dengan baik. Jangan khawatir, dia tidak akan menyakitiku, jawab Mia sambil tersenyum. Kamu masih muda, jadi apa yang kamu tahu? Aku tahu sampah ketika aku melihatnya. Kelvin membenci nyali Levi sekarang. Mia membalas, ayah, kaulah yang bodoh. Jika identitas asli Levi terungkap, dia akan lebih cemerlang dari semua orang di sini. Tidak ada yang bisa menandinginya. Kelvin memberinya tatapan putus asa. Apakah Levi meracuni kepalamu? Mia menjawab dengan gembira, ayah, kamu akan segera tahu. Sementara itu, Wesley tiba-tiba berkata, Michael, apa arti kursi tambahan ini? Apakah Anda menyiapkannya untuk cucu Anda? Hahaha. Kerumunan tertawa terbahak-bahak, menyebabkan Michael merasa terhina. Michael, katakan padaku, untuk siapa kursi itu? Bahkan Joey khawatir. Pada saat itu, Michael tahu dia tidak bisa menjaga rahasianya lagi. Ayah, aku ingin memberimu kejutan di akhir. Mengingat keadaan saat ini, aku harus memilih selain memberitahumu sekarang. Hati Wesley tenggelam ketika dia menyadari bahwa Michael pasti telah mengundang seseorang yang sangat penting ke pertemuan itu. Dia tahu Michael berencana untuk memperkuat posisi keluarga Southampton Jones dalam satu langkah. Wesley mulai panik karena dia tidak melakukan persiapan lain. Ketika dia menoleh untuk melihat keluarga Southampton Jones, mereka semua tampak sangat percaya diri. Jelas seseorang yang sangat penting yang akan membantu mereka memperkuat posisi mereka. Dalam rasa penasarannya, Joey mau tidak mau bertanya, saya sangat tertarik untuk mengetahui siapa orang ini. Michael menjawab sambil tersenyum, aku tidak akan menyembunyikannya darimu lagi. Kursinya disiapkan untuk Dewa Perang. Bab 872. Itu adalah wahyu yang mengejutkan bagi mereka. Saat Michael berbicara, semua orang tersentak seolah-olah mereka disambar petir. Selain keluarga Southampton Jones, semua orang tercengang. Meskipun Wesley menduga itu adalah seseorang yang penting, ini masih di luar apa yang dia bayangkan. Itu adalah Dewa Perang itu sendiri. Joey sangat emosional sehingga dia menangis dan bahkan menjatuhkan tongkatnya. Apakah itu benar? Apakah Dewa Perang yang terhormat datang untuk menghadiri pertemuan ulang tahun kita? Tubuhnya terlihat gemetar. Ayah, itu benar. Sejujurnya, Dewa Perang telah menjadi pendukung keluarga Southampton Jones sejak lama. Apakah kamu ingat ketika kita diserang oleh Elia? Itu adalah Dewa Perang yang menyelamatkan kita. Setelah menerima jawaban afirmatif, Joey berteriak kegirangan, status Jones akan ditingkatkan lebih jauh. Ke depan, seluruh keluarga diaspora Jones di Erudia akan ditempatkan di bawah otoritas Anda. Deklarasi itu merupakan pukulan telak bagi Wesley, tetapi itu adalah berita terbaik yang bisa diharapkan oleh keluarga Southampton Jones. Meskipun penampilan Levi telah mempermalukan mereka dan membuat marah patriark, keluarga Southampton Jones masih memiliki satu kartu truf lagi, Dewa Perang. Michael hampir melompat kegirangan saat menyadari semua keluarga Jones di Erudia harus menerima perintah darinya. Dalam benaknya, sebuah cetak biru terbentuk. Dia berencana untuk memanfaatkan kekuatan keluarga Jones di Erudia untuk menciptakan keluarga kerajaan. Tidak hanya dia akan memerintah Southampton, tetapi juga seluruh Erudia pada akhirnya.
Kapan Dewa Perang tiba? Joey bertanya dengan antisipasi. Orang biasa seperti kita tidak mengetahui rencana perjalanannya. Namun, dia telah berjanji kepada kita bahwa dia akan ada di sini, jawab Michael yakin. Pada saat itu, tidak ada yang memperhatikan Anson gemetar di sudut karena dia tidak mengharapkan Dewa Perang datang secara langsung. Ketika dia tiba, bukankah aku akan diekspos? Mustahil bagi Dewa Perang untuk tidak mengenalinya, mengingat dia mengaku sebagai Raja Perang, tangan kanan Dewa Perang. Ketika itu terjadi, di mana saya akan bersembunyi? Semakin dia memikirkannya, semakin dia menjadi takut. Dia menggigil tanpa henti. Bahkan, dia sangat ketakutan sehingga dia bisa membasahi celananya kapan saja. Anson, kenapa kamu gemetaran? Apa yang kamu takutkan? Michael bertanya dengan heran. Keingintahuan melintas di matanya. Mengapa dia begitu ketakutan ketika saya menyebutkan God of War? Apa yang terjadi dengan dia? Joey datang untuk membela Anson. Michael, tahukah kamu? Sebagai tangan kanan Dewa Perang, Anson pasti senang melihatnya. Tiba-tiba masuk akal bagi Michael. Oh, benar. Itu benar. Sebuah suara terdengar. Tidak. Dia takut jika Dewa Perang datang dan tidak mengenalinya, kebohongannya akan terbongkar. Bab 873. Itu adalah Levi. Sialan, itu Levi lagi. Michael tidak bisa lagi marah. Sementara Anson gemetar, dia tidak berharap Levi mengangkat topik itu lagi. Dia memandang Levi dengan ngeri dan bertanya-tanya apakah Levi benar-benar tahu sesuatu. Dia tidak berani membantah karena dia diliputi rasa takut. Levi, apa yang kamu bicarakan? Anson benar-benar Raja Perang di Brigade Besi. Kamu menuduhnya sebagai penipu. Apakah kamu nyata? Itu benar. Apakah kamu sengaja membuat masalah? Seluruh keluarga Southampton Jones sangat marah dengan sikap Levi. Jika keluarga lain tidak menonton, mereka pasti akan membunuh Levi. Sementara itu, Wesley dengan gembira menyaksikan pergantian peristiwa yang tak terduga. Lantas bagaimana jika keluarga Southampton Jones memiliki segudang prestasi? Memiliki Raja Perang tidak lagi penting ketika mereka memiliki orang gila seperti Levi yang kabur. Tindakannya sendiri meniadakan semua pencapaian mereka. Dia adalah aib bagi keluarga Southampton Jones dan pantas dipaku di tiang rasa malu. Mengikuti arus, Wesley bertanya, Levi, bagaimana Anda tahu dia penipu? Apakah Anda tahu sesuatu yang tidak kami ketahui? Wajah Anson memucat sementara keringat dingin bercucuran di dahinya. Karena aku mengenal setiap orang di Brigade Besi dan dia bukan salah satu dari mereka, jawab Levi geli. Michael membalas, apa yang kamu tahu? Apakah kamu pikir kamu salah satu dari Brigade Besi? Sebelum Levi bisa menjawab, Michael menyela lebih jauh, aku sudah menyelidiki segala sesuatu tentangmu. Selain di penjara selama 6 tahun, kamu berada di Northampton. Apa hubunganmu dengan Brigade Besi? Sarung tangan terbuka untuk Michael. Tidak takut ditertawakan, Michael mengungkapkan fakta bahwa Levi masuk penjara karena dorongan hati. Semua orang terkejut dengan wahyu itu. Michael kemudian menjelaskan kepada Joey, saya tahu ini memalukan, tetapi saya yakin Anda menyadari rasa malu yang dialami putri saya, Emma. Namun, putranya bahkan lebih memalukan. Jika Wesley tidak menyatakan hubungan kami kepada dunia, saya tidak akan pernah mengakui dia. Hari ini, di depan Anda, saya menyatakan dia tidak cocok untuk menjadi cucu saya. Saya tidak akan pernah mengakui dia sebagai keluarga saya. Joey dan Wesley terkejut melihat betapa kasarnya Michael. Apakah Anda ingin saya mengakui Anda? Saya bisa. Tunjukkan saja prestasi Anda. Jika Anda bisa menjadi kolonel di tentara, pemimpin pemerintahan, atau bahkan memiliki aset 1 miliar, saya akan mengakui Anda begitu Anda mencapai salah satu dari itu. Apakah kamu bahkan memilikinya? Kamu hanyalah pecundang dan mantan narapidana. Apakah kamu pantas menjadi bagian dari keluarga Jones? Michael balistik saat dia membombardir Levi dengan pertanyaan. Pada saat itu, seseorang berlari ke halaman. Tyler, Wells, geng pangeran ada di sini. Bab 874. Geng pangeran ada di sini. Baik Tyler maupun Wells tercengang sejenak. Meskipun mereka telah menyapa geng pangeran sebelumnya, mereka diabaikan oleh Jaron dan teman-temannya saat itu. Kenapa mereka di sini? Terlepas dari alasannya, ini adalah perkembangan yang positif. Setidaknya mereka akan memberi kita unjuk kekuatan.
Bagaimanapun, geng pangeran dianggap sebagai organisasi bergengsi. Setiap anggotanya mewakili keluarga paling terkemuka di Southampton. Memegang pemikiran itu, kedua pria itu sangat gembira saat mereka keluar untuk menerimanya. Ayah, mereka adalah bagian dari jaringan Tyler. Mereka adalah organisasi pemuda yang disebut Geng Pangeran, dan terdiri dari semua ahli waris keluarga terkemuka di Southampton. Michael menyeringai. Bagus sekali. Saya pernah mendengar tentang Geng Pangeran sebelumnya, karena mereka terkenal. Para pemuda ini memiliki masa depan yang menjanjikan, yang mengesankan, Joey melanjutkan pujiannya. Di tengah kerumunan, mata Mia berbinar karena kegembiraan sementara bibirnya melebar menjadi senyum puas. Dia bergumam pada dirinya sendiri, tampaknya Levi akan segera bergerak. Dia sangat menantikan untuk melihat Levi mengungkapkan identitasnya dan mengejutkan semua orang yang hadir. Aku ingin tahu bagaimana reaksi keluarga Jones nanti. Aku benar-benar tidak sabar. Kelvin bertanya karena penasaran, Mia, apa yang kamu bicarakan? Apa hubungannya ini dengan Levi? Ayah, pantau saja, jawab Mia sambil tersenyum. Kelvin tidak lebih bijaksana tetapi terus memperhatikan situasi yang terungkap. Dalam waktu singkat, Tyler dan saudaranya memimpin anggota geng pangeran masuk. Memimpin kelompok itu adalah Jaron dan Jackson. Ayah, Jaron Goel ini, pemimpin geng pangeran dan pewaris keluarga paling terkemuka di Southampton, keluarga Goel. Di sampingnya adalah Jackson Hun, pewaris keluarga paling terkemuka kedua di Southampton, keluarga Hun. Michael mulai memperkenalkan anggota geng pangeran. Bagus sekali. Dengan teman-teman yang kuat seperti itu, keluarga Jones pasti akan lebih tinggi. Michael, Anda tidak hanya membuat saya bangga, tetapi anggota keluarga yang lebih muda juga tidak pernah berhenti membuat saya takjub. Tampaknya masa depan diaspora Jones keluarga ada di tangan Anda, kata Joey emosional. Keluarga Jones lainnya memandang dengan kagum dan iri. Jaron, Jackson, izinkan saya memperkenalkan Anda. Ini adalah... Sebelum Tyler bisa memperkenalkan mereka kepada Joey, Jaron memimpin anggota geng pangeran pergi dan menuju ke arah yang berbeda. Oh, apa yang terjadi? Semua orang terkejut saat Tyler dan Wells tercengang. Hah? Bukankah mereka di sini untuk mendukung kita? Mengapa mereka pergi? Apakah mereka memiliki alasan yang berbeda untuk datang? Ketika dia melihat arah yang Jaron tuju, hati Kelvin mulai berpacu dalam ketegangan. Apakah yang dikatakan Mia menjadi kenyataan? Dia memberinya tatapan berpikir. Mata Mia berkilat bangga. Ribuan peserta aneh itu menatap ke arah yang dituju Jaron. Ketika kelompok itu tiba di depan Levi, mereka berlutut dengan bunyi gedebuk. Bab 875. Semua anggota geng pangeran berlutut di depan Levi. Mereka berteriak serempak, geng pangeran Hampton Selatan merasa terhormat bertemu dengan Anda, Tuan. Salam semangat mereka bergema-bergema seperti guntur yang bergemuruh. Ada keheningan total, seolah-olah waktu telah berhenti dan ruang telah membeku. Semuanya ditangguhkan pada saat itu juga. Tyler tercengang, begitu pula Michael dan Joey. Ribuan anggota keluarga Jones yang aneh semuanya tercengang. Semua orang merasa seolah-olah mereka telah disambar petir dan dibakar sampai garing. Saat Kelvin dan Mia berdiri di dekatnya, dia melihat semuanya terbentang tepat di hadapannya. Tidak dapat sepenuhnya memproses apa yang sedang terjadi, dia merasa seolah-olah dia akan pingsan kapan saja. Untungnya, Mia ada di sana untuk mendukungnya. Seseorang tidak bisa menerima apa yang sedang terjadi dan pingsan di tanah, menyebabkan bunyi gedebuk. Suara itu mengembalikan kesadaran semua orang. Mereka semua terengah-engah. Ini tidak bisa dipercaya. Ini pasti akhir dunia. Tidak peduli apa, mereka tidak bisa menerima apa yang baru saja terjadi di depan mereka. Geng Pangeran Hampton Selatan sebenarnya berlutut di depan Levi. Apa yang terjadi? Bukankah dia bajingan? Saya pikir dia hanya sampah. Apakah dia benar-benar menghabiskan 6 tahun di penjara? Siapa dia untuk Pangeran Gang untuk berlutut di depannya? Rentetan pertanyaan membombardir pikiran semua orang. Mereka dipenuhi dengan keraguan dan tidak tahu di mana pemutusan itu. Di antara ribuan pria yang hadir, yang bisa didengar hanyalah suara napas berat. Jelas tidak ada yang bisa memahami apa yang sedang terjadi. Tyler dan Wells tidak tahan untuk tidak bertanya, Jaron, Jackson, apakah Anda memberi hormat kepada orang yang salah?
Orang yang paling senior di antara kita adalah Joey, sang patriark. Dan dia ada di sini. Mendengar itu, Jaron menatap Tyler dan saudaranya. Jika kamu masih anggota geng pangeran, datang ke sini dan berlutut. Hah? Berlutut? Kepadanya? Tidak pernah. Aku bisa berlutut kepada siapapun kecuali dia. Itu benar. Apa yang kamu bicarakan? Kami tidak akan pernah berlutut pada bajingan. Tyler dan saudaranya membuat pendirian mereka. Jaron tiba-tiba berdiri dan menyerbu ke arah mereka berdua. Dia memberi mereka masing-masing tamparan kuat. Saya pribadi akan membunuh siapapun yang berani menyebut tuan kita bajingan, teriak Jaron. Mulai sekarang, kalian berdua diusir dari geng Pangeran Hampton Selatan. Jaron membuat keputusan yang menentukan. Semua orang terkejut bahwa Tyler dan Wells ditendang keluar. Lain kali kamu mengucapkan kata, bajingan, melawan tuan kita lagi, aku akan membunuh kalian berdua. Bersambung.